portal sembarangan.
Demikian kabar Ratna Pro 4. FM Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa di obrolan komunitas dan hari ini saya senang sekali kedatangan beberapa narasumber kita yang masih younger, yang masih muda. Pastinya dia lebih muda daripada saya. Oke. Dan kita akan bicara pagi hari ini sahabat budaya dengan ketiga narasumber kami. Dan alhamdulillah hari ini kita akan bicara tentang membangun interaksi lintas budaya di kampus, di obrolan komunitas kita, yang pasti mereka adalah anak-anak kampus dari Unifa Makassar. Pertama adalah Abdul Malik Al-Siddiq Ahmed, beliau adalah mahasiswa internasional Unifa. Dan ada juga Muhammad Awadel Karim, Muhammad Khair, Muhammad Muhammad Saed, mahasiswa internasional Unifa, dan Sheila Putri Prijayani, mahasiswa sastra Inggris International Office Unifa Internship. Kita menyapa. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah baik. Oke. Mereka mengerti ya bahasa Indonesia. Iya, betul. Sedikit ya, Sheila? Iya betul, sedikit. Kalau ditanya kabar, mereka mengerti. Mereka mengerti ya. Oke, alhamdulillah. Baiklah, kita akan bicara mengenai membangun interaksi lintas budaya di kampus. Nah, untuk itu sahabat budaya kita akan juga mengetahui lebih jauh tentang pengalaman mahasiswa internasional dan lokal di Unifa. Bersama kita tumbuh dalam keberagaman. Ini tagline-nya ya, begitu ya? Iya betul. Ya, oke, ada tagline dari kampus Unifa sendiri. Sebenarnya kita akan dulu membahas terlebih dahulu nama, juga your name, asal kota, jurusan atau program studi serta aktivitas atau komunitas yang sedang dilakukan di kampus atau diikuti di kampus. Oke, yang pertama mungkin dari awal ya, name, country of origin, major or study program and activities or communities you are involved in on campus. Itu yang kita akan bicarakan pagi hari ini. Nah, yang pertama adalah untuk Muhammad dan Abdul Malik yang awal dan juga motivasi. How long have you been living in Makassar? Muhammad? I have been living in Makassar like months and 15 days. Oke. Berapa boleh? 1 bulan 15 hari 1 bulan 15 hari. dari Makassar. Oke. Iya, Abdul Malik. Wow. Abdul Malik. Oke, Abdul Malik. Wow. 40 days. 40 days. Yes. 40 days, 40 hari. 40 hari. In Makassar. Yeah. Makassar is cool. Is it good di Makassar? Cool. Cuacanya cool ya. Oke. Oke. Apa alasan? Nah, kita akan bicara dulu lagi kembali. Apa alasan atau cerita awal hingga kalian memilih Unifa Makassar? Introduce pertukaran pelajar beasiswa jalur mandiri ini ya. Jalur mandiri. Scholarship, Oh, beasiswa. Oh, begitu. Oke. Iya. What was
the initial reason or story until your choice Unifa Makassar, student exchange, scholarship, independent paths. Silakan, Malik dulu, Abdul Malik boleh? So- scholarship. What is the motivate that you choose Fajar University as the university that you want to joining to study, and then what is the reason do you take scholarship or you pay by yourself? Can you tell us about that? Yeah, it's scholarship. 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 Yes. Beasiswa. And what is the reason you choose Fajar University? Yeah, because it had the advanced lab and And advanced lab. Fans Lab. And then what else? He has practical. Practical. Yeah. Jadi dia itu praktis, dan salah satu alasannya juga dia memilih ini karena di Indonesia sendiri itu, dan khususnya di Makassar, kita adalah negara yang Islami karena mereka adalah orang-orang Islam. Oh, mereka adalah Gitu. orang Islam juga dari sana ya. Iya, betul. Dari mana lagi? Sudan ya? Sudan. Oke, baiklah. Mereka berdua ini dari Sudan, sahabat budaya. Oke, kita ke Muhammad ya. Muhammad. Yeah. Boleh. What was in the initial reason or story until your choice Unifa Makassar? Student exchange, scholarship, independent paths. Yang mana? Scholarship. Scholarship. Yes. Oke. And what is the reason? The reason is because Fajar University is one of the Indonesian society. Okay, Fajar University has a huge institutions that provide different education services in different education aspects, Begitu. Oke, baiklah. like engineering, social studies, like that. Okay. Jadi aspeknya Fajar katanya University eksklusif has kalau a- di Universitas Fajar, apalagi untuk jurusan tekniknya. Makanya dia memilih Universitas Fajar karena alasan yang itu, eksklusif di dalam bidang teknik engineering terkhususnya. Oh, teknik engineering. Iya. Oke, baiklah. Baik, kita ke pertanyaan berikutnya untuk berduanya. Oke, di Unifa Makassar. Mengapa memilih jurusan yang sedang diambil? Apa ada kaitannya dengan minat pribadi? Itu ya. Why did you choose the major you are currently taking? Is the related to your personal interest or future opportunities atau peluang di masa depan? Silahkan mungkin dari Muhammad dulu mungkin Muhammad. Okay. I choose civil. My major is civil engineer. I choose civil engineer because it is my personal choice. Okay. I choose it because I want to help my country, and I want to help my country in Sudan and Africa to in the building in Hinai. I want to build a great nation. Jadi Oke. katanya dia memilih civil engineering itu karena pilihan sendiri. Karena di kampung halamannya yang terkhususnya di Sudan kan saat ini lagi perang saudara. Oh, begitu, Jadi ya. ada beberapa bangunannya yang udah runtuh karena itu. Jadi Ya. dia mau mendedikasi dirinya untuk bisa membangun kembali kampung halamannya, kotanya Sudan di Afrika. Oke, good. Oke. Oke, silakan. Abdul Malik. My major is electrical engineering. I interested for it since I young, and I have experience. I work as electrician in Sudan and training in company. Oh, oke. Jadi dia pilih jurusannya itu teknik elektrik. teknik elektrik. Iya. Jadi dia pilih itu karena dari waktu dia kecil dia sudah tertarik akan jurusan itu di bidang itu, dan dia juga sempat kerja di salah satu perusahaan yang ada di Sudan sebagai teknisian. Oh, teknisi apa itu? Teknik elektrik. Teknik elektrik. Iya. Oke, baik. Good. Oke, baiklah. Kita ke pesan-pesan dulu. Kita akan dengarkan dulu pesan-pesan berikut ini. Nanti kita akan kembali ya untuk berbicara lagi tentang kenapa memilih Unifa, kenapa suka di Indonesia. Would your ketertarikan untuk ada di Unifa dan di Kota Makassar pastinya. Sesaat lagi kita akan berbincang. Kita dengarkan dulu pesan-pesan berikut ini. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak. Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Baik, kita ke masih bersama di acara obrolan komunitas dan ada ketiga narasumber saya yang hadir saat ini, sahabat budaya di studio Pro 4 RRI Makassar, dan alhamdulillah kita akan masih berbicara mengenai bagaimana mereka di kampus Unifa dengan kegiatan-kegiatan yang berbeda budaya pastinya antara Sudan dan Indonesia. Oke, baiklah. Apa kesan pertama tentang Makassar, kampus Unifa dan pertemanan dengan mahasiswa lokal? What is your first impression of Makassar, Unifa campus and friendship with local student? Muhammad, won't you please? My first impression is that people respect each other. Okay. Have respect to each other, polite. That is my first impression. Indonesia, it's a good place to study. It's comfortable, it's safe. It feels like your home. Silakan. Jadi alasannya itu Muhammad katanya di Indonesia itu negaranya negara yang respect. Kemudian juga di sini tuh nyaman katanya buat belajar, lingkungannya, serta dia merasa kalau Makassar ini di lingkungan kita di Indonesia ini merupakan mengingatkan kembali tentang kampung halamannya. Jadi dia merasa aman berada di sini di Makassar. Kayak gitu. Jadi teman-temannya juga asik diajak ngobrol ya. Won't you please terjemahkan? Yeah. So how about your friends? Is it they are good to talk with you, or what do you think about your friends here? Okay, my friends, all my friends are good talker. They know how to talk. They respect each other. They are polite. They want to know about our culture, and also we want to know about their culture. That's all. And they are friendly. Oke. Katanya kalau teman-temannya yang ada di Indonesia yang terkhususnya di Unifa, di Universitas Fajar, mereka asik-asik diajak bicara. Begitu. Terutama kalau bahas tentang budaya. Mereka teman-teman dari kampus sendiri itu penasaran dengan budaya-budaya yang ada di sini. Mereka di sana. Dan mereka juga penasaran dengan budaya kita di sini. Jadi ada pertukarannya. Oh gitu. Jadi sering ngobrol tentang Sering budaya. ngobrol. Won't you, biasa dia lihat tidak kalau orang menikah di suku Bugis Makassar? Pernikahan pernah datang? Kalau pernikahan belum pernah, cuman kita pernah di Universitas Fajar itu mengadakan ekspedisi culture. Jadi parade budaya. Nah, sempat mereka diajak untuk ikut serta untuk nonton bersama. Jadi dia sudah sempat melihat pakaian-pakaian adat kita kayak gitu. Harus dia diajak nanti pergi ke acara pernikahannya orang Bugis Makassar. Apalagi pada saat Mapetu ada, atau juga dia pada saat ijab kabul, orang bilang. So she said that you need to come to Makassar, Bugis Makassar wedding, so you see about the culture, how they get married, about Mapetuada. Mapetuada is
one of the tradition in Makassar before you going to wedding. So you need to meet their family, like that. Okay. Satu lagi, ada namanya mapaci. One more, there is Mapaci. So Mapaci is we call malam pacar. Iya, malam pacar. Malam pacar is, or you can say girlfriend night, yeah. like that before you got married. Oke, begitu. Melepaskan masa lajangnya dengan membersihkan dirinya, begitu. Itu tradisi mapaci. Oke. Baik, kita ke Muhammad ya. Muhammad yang tadi, Abdul Malik. Oke, kita ke Abdul Malik. Untuk yang berikutnya, what is your first impression of Makassar, Unifa campus and friendship with local student? Yang mana nih? Iya, silakan. Yeah, the local students is very kind and Oke, silakan. the students is kind and always smile. Yeah, I feel comfortable. Yeah, it's good. It's good. Yes. Okay. The girls? Okay. The girls okay? Yeah. Oh yes, okay. Because the kulit so matang. Oh tuh. So matang, a little bit brown. Yeah. Our skin color. Yes. Oke. Apa dia juga belum pernah diajak untuk pergi ke acara wedding in Makassar? Oh, belum pernah. Belum pernah. Iya. Want to join? It's okay. With the wedding ceremony in Makassar, would you like to join? To come? Yeah. Yes. Of course. Yeah, good. It's very nice. Baik, oke, baiklah. Pernahkah kalian mengalami culture shock? Atau kalau iya, apa aspeknya? Saya terjemahkan ke mungkin makanannya, atau juga bahasa, kebiasaan, interaksi sosial dan lain-lain. Have you ever experienced culture shock? If so, in what aspect? Food, language, habits, social interaction, etc. Silakan. Muhammad? Okay, I have two culture shocks. Culture shock? Why? Two culture shock. Two? Katanya Yeah, dua culture dua. shocknya. Why? First, the weather is hot. Fish. Yeah, The fish. Why the fish? I don't know about it's hot. Oh, it's smooth. Yeah. Oh, it's hot. Itchy. Beautiful. No, Katanya sometimes the weather is itchy in the skin. Skin. Why Yeah. skin? katanya cuacanya kadang panas dan kadang-kadang itu Alergi? agak gatal katanya di kulit kayak gitu. And the second is the language. Language. Yeah. Oh, okay. Bahasanya. When we need to talk with other people, we do not know how to talk in first. We use the translator. Oh ya. Yeah, like this. Oh, susah ya translate-nya. Kayak Makan mie. Makan. Iya. Mie, ada mie-nya, makan mie. Nah. It's good. The food. No. Eat. Makan mie. Makan mie in Makassar we use mie as a prefix. Okay. So mie it's like makan mie like you can eat it. Silahkan. You know. Yeah. Please, like Please. that. But we use more prefix like mie. Like Yeah. that. No mie, bukan makan mie, no. Not no. me like noodles, Noodles, but no. M and I. Ya. That's- Yes. Oh, dia juga belum mengerti itu. Dia udah bisa bahasa Indonesia, cuman kalau ada logat-logat Makassarnya apalagi kita Ada miminya? ada miminya, ada babanya, tidak mengerti, Ki? Dia belum mengerti. Makan mie. Nah, apa itu? Dia mengerti juga. No, But you understand makan? I understand makan. Dia mengerti makan, cuman kalau makan mie dia masih bingung. Jangan mie. You know? No. Don't do it. Don't do it. It Yeah. means no. Don't. Ya, Iya, jangan mie, don't do jangan. it. Okay. Kalau mie di belakangnya Anda. Mie in Makassar means you. Means you. Okay. Yeah. Oke. So baik. jangan mie and then M with the I. M with the I it means you. Oke. You understand? Yeah. Oke. Baik, Kak Abdul Malik. Abdul Malik, have you ever experienced culture shock? If so, in what aspect? Food, language, habit, social interaction, and etc. Why? See, Just in language. language. Yes, Why? yeah. Why
language. difficult to communicate with society. Oh. If you want to buy something, no talking, just point. Oh begitu, just tunjuk begitu ya. Iya, katanya kalau mau beli sesuatu dia culture shock pertamanya itu tentang bahasanya. Jadi kalau mau beli apa-apa dia nggak bicara, dia cuma tunjuk yang ini, yang ini, yang ini. Oh pastinya penjualnya tanya Ki, mau Ki apa? Jadi tunjuk Ki. Oh begitu. Begitu. Jadi dia tidak bisa berbicara English speak. Iya, nggak bisa penjualnya. Jadi dia harus belajar bahasa Indonesia, apalagi Makassar. Oh, berapa tahun dia akan tinggal di Makassar? Selama 4 tahun sampai selesai. Oh, semoga bisa. Amin. Iya, semoga semangat. Apa itu semangat lagi? Fighting. Ya, oke. Fighting mempelajari budaya di Makassar. Itu orang Makassar biasa ada miminya. ada tambahannya mie, padahal bukan noodles atau makanan, tapi makanan mie itu bukan, tapi itu adalah salah satu dialeknya atau ciri khasnya kita. Kalau udah bilang Ki, turun mie, apa mie itu? Tidak kita tahu juga. You don't know. Dia juga tidak tahu mie. Dia juga tidak tahu. Kalau misalnya masih ada kayak imbuhan kata Makassar ya dia masih bingung. Cuman kalau pakai bahasa Indonesia yang baku mereka sudah mengerti. Untungnya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Good. Oke. Baiklah, kita ke yang berikutnya. Tantangan ini apa kesulitan terbesar saat pertama kali membangun pertemanan atau komunikasi dengan mahasiswa lokal? What was the biggest difficulty with first making friends of communication with a local student? Okay. Muhammad? It was not difficult to make friends. Okay. Yeah. People are friendly. The local people are friendly. They want to talk to you. And it was easy for me to make friends in first. Katanya di Makassar ini apalagi di kampus itu gampang kok cari temannya karena orang-orang di sini friendly, ramah, dan biasanya orang-orang Makassar yang duluan ngajak bicara mereka. Because you unique. Yes. Kayak gitu. In Makassar mahasiswa kumis apa? Mustache. Iya. No. It's nice. No. There In is no Makassar, beard. No. In Makassar, you unique because you're punya apa? Mustache. You look your friends. Youngers no. It's nice. In Makassar, yang punya kumis itu old. You know? Oh, Yes. Seperti Because you unique. So in Makassar, people that have mustache is considered as old people. Yes. For younger people, like your friends, they don't have like mustache. Yeah. Because mereka bercukur, jika ada tumbuh cukur lagi. Yeah, because they always shape it. Yes. It's bad. Oh iya. Unik loh. no, it's bad. Oke. Ini hanya sebagai intermezzo. You know intermezzo? Apa semacam hiburan lah, lucu-lucuan. It's only for humor, guys. Humor, guys. So don't take it serious. We just want you to make a laugh like that. Okay, Mike, Abdul Malik. Okay, you have answered my question. You know my question? Yeah, okay, yes. Yeah. Won't you please? Yeah. Just language. Yeah, the people here is kind. Yeah, he says salam alaikum and he want to tell me something, but he don't know, and I want to say something, but I don't know. The language is Gitu. difficult. Yes. Wah, terjemahkan deh. Jadi katanya kalau misalnya orang-orang itu mau bicara sama mereka mau berkomunikasi, cuman kadang kalau misalnya bilang ya assalamualaikum, dijawab juga waalaikumsalam, terus sama-sama bingung bagaimana melanjutkan komunikasinya karena masih belajar. Because in Makassar mereka agak susah untuk berbahasa Inggris ya. People know English language little. Yes. Yeah, because people in Makassar, in Indonesia, especially, we consider it language as a foreign language, not our second language. That's why people here have a difficulty for talk to you in English sometimes. Dia belum ke daerah ya. Kalau daerah local language, Bugis language, Makassar language.
Mandar language and Toraja language. There we have so many local language here in Yes. Sulawesi. Yes. So Yeah. many. Yeah, so many. Do you have dengarannya? Di negaranya tuh satu bahasa saja. In your country, you only have one language, or you also have your local language? One language, but with different accents. Katanya satu bahasa, cuman aksennya itu berbeda-beda di setiap tempat. In Sulawesi Selatan no. Makassar, Bugis, Toraja, Mandar. Four Yes, language. four Four language. language in Makassar, in Sulawesi. Oh yes, unik kan. Belum lagi kalau di Nrekang itu lain lagi. Your go to Nrekang, the language different, different. Juga itu setiap wilayah tuh beda-beda bahasanya. So every part in Makassar or every city in Makassar, they have their own language, local language. But sometimes they have like the same local language like Makassar, but they have a little bit more difference about the local language. Do you know? So we have the same, but it's different. Yes. That's it, difference. Okay, you understand? Good. Jadi kita bicara lagi terkait kesulitan. Tadi kesulitan terbesar saat pertama kali membangun pertemanan atau komunikasi dengan mahasiswa lokal. What was the biggest difficult when first making friends over communication with local student? Itu ya tadi ya kita Iya, bicara. betul. Oke, silakan. Mungkin tantangan interaksinya bagaimana buat mereka berdua ya? What is Yeah. your biggest challenge when you interact with the local students? Maybe it's the language Yeah, or what? it's the language. Still the language. It's still the language. How It's about a the big issue. culture? As the culture is not a big difference. Totally different, yes. Yeah, So only the language. only the Yes. language. Lanjut, Katanya bahasa. bahasanya. Kalau masalah budaya enggak kok. tidak Enggak sih. susah untuk beradaptasi. Cuman Iya. yang susahnya itu di bahasa. Iya, cocok ya. Cocok ya, cocok. Cocok ya. You understand cocok ya? Cocok Yeah. ya means yes. Oke. Naam. Oke. Oke. Nah. Oke, baiklah. Yang berikutnya, adakah pengalaman atau momen yang membuat kalian merasa tidak dipahami? Were there any experience or moments that made you feel not understood? Do you have any special moment that you feel when you talk to the people that you don't feel like understood? You're being misunderstood. Yeah, yes. Yeah. Oh, wah. Kapan atau di mana? When? Pada saat membeli makanan kah? I have some problem when I Special want to talk in moment that bahasa or Yes. write bahasa. I write it wrong. Or I say it wrong. Katanya kalau misalnya dia lagi mau bilang sesuatu atau lagi menulis pakai bahasa Indonesia, kadang dia ini mispronounce atau pengucapannya yang salah. Tulisannya juga kayak gitu. Kadang yang mestinya A jadi E kayak gitu-gitu. Oh, begitu. Kalau di bahasa Sudan kemana? Apa bahasanya? What is kemana or where? Where do Where? you want to go? What it mean in Sudan? How do you say that? Inta dari تمشي وين? Oh, what? What? Do you? Yeah. Like How you? about you? Yeah, How about you? How about you? How you say it in Sudan? Where do you want to go? تماشي وين؟ Tamasyo. انت ماشي وين؟ Hah? انت ماشي وين؟ Inta masyawen. Yeah, yeah. Oh, mau kak pergi Joka. Joka means go around. Go around, yeah. Iya, itu bahasa lokalnya kami. In Makassar. Dia senyum terus Ki. Masya Allah. Oke, apa saja strategi atau cara kalian beradaptasi dengan budaya lokal? What are you strategies or ways to adapt to the local culture? Oke, siapa? Muhammad dulu, Muhammad. Oke. Feel comfortable. First, yeah, feel comfortable with other people. Accept their culture. And that is it.
Katanya strateginya itu kita untuk Muhammad, kalau dia tuh harus merasa nyaman dulu sama budayanya, sama lingkungannya. Habis itu strategi berikutnya kalau dia itu dia harus lebih menerima lagi budayanya kita, kayak gitu. Itu strateginya. Ya, sama dengan menikah, Di. It's the same with the marriage. Yes. Kamu harus mengenal dulu siapa pasanganmu. Nah, ya kan begitu. Oke. Yeah, you need to go to Okay. know who is you're getting married. Yeah. Unaccepted. And accepted. Exactly. Betul sekali. Oke. Ya, you. Yes. Yeah, first I want to learn language and make friendship with local people and go to events. Yeah. Itu. To learn about your culture. Won't you date a girlfriend in Makassar? No. No. Oh, what? No. No. It's beautiful. And then like it. Coto Makassar. You? No, I don't know. Oh, I don't. dia belum pernah makan coto Makassar. You never tried Coto Makassar? What is Coto Makassar? Daging? Traditional food from Makassar. Yes. Yes, Ya, we try. sudah. Sudah. Nasi Ketupat. ayam, bakso, Iya. nasi kuning. Oh, no. Coto Makassar. Coto Makassar. It's Jalang meat kote. with the soup. Meat with the Miss, soup. yeah, we tried. Yeah. We had Oh, tried. good. We had Good. tried. Berapa makan ketupatnya kalau sekali makan? How many do you eat the rice if you eat Coto Makassar? Two? Two? Two spoon. Two, three. Three. Yeah. Kurang lomboknya. Apa lombok? Spicy for the spicy, you know spicy. Yeah, no. Lombok. Mhm. Yeah. Nah, kalau spicy-nya banyak berarti tambah delicious. nasinya banyak, rice-nya banyak. Yeah, it's delicious. Not I little. like it spicy. Ya, I like katanya spicy suka kalau pedas-pedas. Di mana makan coto Makassarnya biasanya? Where do you eat Coto Makassar? There is a place in front our home. I sell it. Katanya ada di depan, ya dekat rumahnya, depan rumahnya mereka menjual Coto Makassar. Jadi mereka jalan-jalan ke sana untuk coba. Want you try coto Makassar, namanya coto daeng. Oh, good. Coto daeng is Yes. one of the biggest famous food, Famous Coto food. Makassar in Makassar. Okay. Yeah, good. And then nyaman, tempatnya bersih. It's comfortable and the place is clean. Yes. Okay. Don't you try it in the place? Do you wanna try it later? Inshallah. Iya katanya Insyaallah. insyaallah. You know kan dari saya, jadi berarti itu adalah salah satu tempat yang favorit. It was his favorite place to eat Coto Makassar. Yes. Okay. Okay, we'll try it. Harus mencoba ya, we try ya. You need to try it. You must try it. Yeah. Oke. Okay. Okay. Muhammad, don't you please answer my question? Tadi tentang what are your strategies always to adapt to local culture? Yeah. Okay, local culture. Yeah, I want to learn language Okay. and make friendship Itu aja. and go to event. Oke, itu tadi ya, Iya, sudah dijawab ya. katanya dia mau belajar bahasanya. Habis itu buat teman sama warga-warga lokalnya, apalagi di kampus. Dia katanya mau lebih explore lagi supaya nggak stuck sama teman-temannya mereka dan belajar lagi. Dan setelah itu dia juga mau pergi ke event-eventnya. Kalau misalnya kita membawakan suatu budaya, dia mau nonton gitu. Begitu. You want to watch? Oh iya, pernikahannya orang Makassar, Bugis Makassar harus datang supaya you lihat dari awal sampai akhirnya kayak bagaimana ending the traditional culture Bugis Makassar. Yeah, the weddings in Makassar, you have to see it. Iya. You know, you have to see it. Abdul Malik. Oke, tips apa yang bisa dibagikan bagi mahasiswa asing lain yang baru pertama kali ke Indonesia, terutama di Makassar? What tips can you share with other international students who are visiting Indonesia, Makassar for the first time? Oke, who?
Okay. Muhammad, okay? My first advice to them that Indonesia is a safe place. People are kind. They are so polite. So polite. Okay. Okay. And then? There is beautiful places in Indonesia. Like Tizaut in Upa, Guba, 99 domes. Yeah. It's a very beautiful place. Go to see it, and the area, the forests, the mountains, like that. Go to see it, Yeah. and do not fear to talk with people. Talk with people. People will accept you. Katanya sarannya kalau di Indonesia itu negara yang aman di Makassar, apalagi tempat-tempatnya kita, tempat-tempat wisatanya itu katanya cantik-cantik. Sudah pernah kemana? Indah-indah. Pernah ke Masjid 99 Kuba. Salah satu rekomendasinya, katanya tempatnya cantik gitu. Malino. Malino, you never go to Malino, right? Yeah, no. No. Yes. Oh, harus pergi ke sana. You need to go there. Okay. It's cool there. Go to the because the air terjunnya itu indah. Ada air terjun Takapala. The waterfall. Yeah. Okay. Okay, baik. Abdul Malik, won't you answer my question? Yes. Okay, I want to say Indonesia is good place and as beautiful, and the people are very very kind. Yeah, come here and just smile and everything will be good. Katanya datang aja ke Indonesia, ke Makassar, karena orang-orangnya di sini tuh ramah dan mereka mau beradaptasi. Dan kalau kamu senyum aja ke orang Makassar itu, mereka udah consider kalian sebagai temannya, karena mereka ramah-ramah, friendly, dan mungkin lebih sering aja ngomong atau belajar bahasa Indonesianya kayak gitu. Tapi jangan senyum terus karena nanti dibilang orang gila. Don't always smile because maybe some people were gonna think you're a mad person. Oke. Oke, baiklah. Kita ke yang berikutnya lagi. Ini masih banyak pertanyaan yang perlu diungkapkan oleh kalian berdua untuk sebagai orang yang baru di Indonesia dan terutama di Makassar. Baiklah. Sejauh mana kelas bahasa Indonesia membantu kalian berinteraksi dengan mahasiswa lokal dan mencegah miskomunikasi? To what extent do Indonesian classes help you interact with local student and prevent miscommunication? Okay. Okay. The classes are nice. We learn with Kashela. Oh, Kashela. Yeah. Okay. We learn with her, and people join. Our friends join us to communicate with us, talk with us, and we know every day we know some bahasa. Oke, baiklah. Katanya kelasnya itu keren banget dan juga maksudnya bagus gitu. Dan dia juga belajar sama saya sendiri, seilas. Dan katanya banyak teman-temannya juga dari luar, teman-teman volunteer yang ikut membantu dalam kelas untuk belajar bahasanya, cara berkomunikasi, dan katanya setiap hari mereka mempelajari bahasa yang baru, gitu. Kosakata yang baru. Berapa orang dari Sudan yang di Unifa saat ini? 5 orang. 5 orang. 5 orang. Termasuk di berdua. Iya. 5 student. 5 student and 6 more. 6 lagi. Oh, nah. Masih ada 6 lagi yang baru mau datang. Oh, dia tinggal di mana? Dia tinggal di dekat kampus di kos. Iya. Oh, wow. Hebat ya. Thank you. Oke, baiklah. Sebenarnya tidak semua bisa dipertanyakan ke Muhammad lagi. Tadi kita ke Abdul Malik. Adakah kata atau ungkapan lokal yang kalian suka atau sering pakai? Are there any local words or experience that you like or use often? Silakan. Oh. Do you have Like pertama teman, it's good. bersama teman? Bersama teman. Bersama teman. Katanya dia suka kata itu. Kata Oh, itu. begitu. Bersama teman. Bersama teman, you like. Malam minggu you date and your friend jalan-jalan di Kota Makassar, Pantai Losari.
Yeah, every Saturday night you go out with your friends or with your girlfriends? Teleponan tahu lah. Oh, Oke, baiklah. Apa kesan kalian saat pertama kali bertemu dengan dan berinteraksi dengan mahasiswa Sudan untuk kita Sheila? Yang pertama kali itu pasti saya masih kaget ya, apalagi di bahasanya. Dan meskipun saya dijembatani dengan bahasa Inggris dengan mereka, cuman kadang ada kok kata-kata atau kalimat yang kadang kita masih misunderstanding, masih kurang paham gitu satu sama lain. Jadi memang setiap hari untuk di kelasnya itu untuk setiap harinya saya memberikan kosakata yang baru. Jadi untuk mencegah hal-hal yang misunderstanding tadi kayak gitu, kesalahpahamannya. Iya, siapa tahu nanti kita bicaranya yang lain dia mengertinya lain ya. Iya, betul. Siapa tahu kita bicaranya yang benar, dia kira kita bicara kotor. Itu takutnya begitu ya. Iya. Oke. Kasih paham sama mereka. So you need to learn Indonesia because maybe sometimes there are misunderstanding, and maybe we say something in good, but when it comes to you, you said maybe it's bad. So we need to make like a bridge through bahasa, so we can understand each other. Okay. Oke. Apa tantangan komunikasi atau perbedaan budaya yang dirasakan oleh Sheila sendiri pada saat komunikasi dengan mereka? Untuk tantangan dibilang budaya sih nggak ada ya, karena budaya kita dan budaya mereka jujurnya itu hampir-hampir sama kok. Oh begitu. Karena mereka Islam, kita juga mayoritas Islam. Muslim, dan mereka merayakan baru-baru ini mereka merayakan Idul Adha di sini. Oh, Idul Adha di sini. Iya, jadi kita kayak lebih mengerti lagi gitu. Jadi untuk tantangannya mungkin lebih ke bahasa. Gitu aja. Kalau pergaulan aman ya? Aman-aman, alhamdulillah. Bagaimana Sheila sendiri mengatasi perbedaan gaya komunikasi, bahasa atau kebiasaan sosial mereka? Kebiasaan sosial lah kalau lebih kan nih. Kalau kebiasaan sosial, apa contohnya biasanya? Contohnya mungkin karena kalau di Indonesia kan kita biasa belajar sampai jam 12.30. Nah, 12.30 itu kita baru keluar, sementara di masjid jam 12 itu udah ngaji. Iya. Nah, jadi salah satu culture shock saya itu ternyata mereka waktu masjid udah bunyi itu udah ngaji, mereka sudah harus ada di masjid. Iya. Jadi waktu itu saya kayak kelas ini belum selesai, kalian belum boleh keluar. Pergi, iya. Okay. Terus dia bilang tapi udah azan, udah masjid, udah ngaji. Jadi itu yang kalau sebelum waktunya untuk sholat atau masjid mengaji itu mereka sudah harus ada di sana. Jadi kadang untuk menghindari itu saya mengambil di kelas-kelas jam pagi. Oh begitu. Oke, baiklah. Itu kebiasaan sosial mereka ya. Kebiasaan sosialnya. Apa sikapnya Sheila sendiri dengan pendekatan yang menurut Sheila efektif untuk membangun relasi dengan mahasiswa asing? Menurut aku Sudan yang pertama kali atau Sudan yang pertama kali. Iya, terus Dan menurut aku yang untuk interaksi itu yang pertama kita harus lebih banyak ngomong, karena kalau mereka sendiri kan jangan sampai mereka masih malu-malu kayak gitu. Jadi saya lebih banyak ajak komunikasi, apalagi di kelas saya dorong untuk mereka berteman, jangan cuman berteman sama lingkungan mahasiswa sastra Inggris, tapi kalian boleh kok berteman sama prodi-prodi atau jurusan-jurusan lain. Jadi mereka sudah punya banyak teman dari prodi-prodi lain, dan juga mereka Abdul Malik and Muhammad sudah punya banyak fans di Unifa. Jadi setiap lewat turun tangga itu dipanggil-panggil namanya. Abdul Malik. I said that you both of you Muhammad. have a lot of fans, you know? What's your name? Like you are celebrities in Makassar. Unifa. Because you're punya How was that? unik. Yeah. Karena mahasiswa di kita tidak seperti itu, seperti Anda. Because most of the student here in Makassar don't have mustache or beard. Yes. Yes. Oke, baik. Kalau di Sudan itu sudah biasa ya dengan penampilan begitu. Coba. Yeah. How about in Sudan? Is it is it usually there to have mustache and beard? It's all around the mustache and the beard. The people have a long beard. Oh. Yeah, No it's problem. reached there. It's like 1 meter tall, Oh. Yeah. Not good. and the mustache. The people have a mustache covers their mouth. Oh.
Katanya anak-anak di Sudan itu untuk remaja-remajanya itu mereka biasa aja kok kalau punya kumis dengan janggut. Some jenggotnya. people love growing mustache. Iya, mereka suka kalau numbuhin ini kumisnya. Kadang ada yang kumisnya udah sampai nutupin mulutnya. Sampai panjang 1 meter. Iya, panjang 1 meter. Jadi itu udah menjadi hal yang biasa untuk orang-orang di Sudan. Kalau kita di sini beda. Jadi itu salah satu kultur yang berbeda dengan kita. Kalau anak muda ya, bagi anak muda. That's one of the Different. culture in Makassar that we don't have mustache mustache. for young people, Yes. for teenagers. Catat, not. Take a note. Not. Oke, baiklah. Kita ke yang berikutnya. Pandangan tentang budaya asing. Nah, setelah berinteraksi Sheila biasanya, bagaimana pandangan Sheila tentang budaya Arab atau Sudan sendiri? Nah, apa nilai budaya yang mereka atau Sheila pelajari dari mereka? Adakah persamaan dan perbedaan? Langsung dijawab saja, Sheila. Jadi persamaan dan perbedaannya itu ada banget. Salah satu persamaannya itu di mereka baik di Sudan dan di Makassar itu kita sama-sama kumpul sama-sama ya. Kalau misalnya ada acara, ada event-event, kita biasanya kan kumpul sama-sama. Mereka juga melakukan hal yang sama. Dan untuk perbedaannya tidak ada perbedaan yang signifikan ya. Karena baik budaya mereka dan budaya kita itu sama-sama menganut kalau kebersamaan itu yang membuat kita mempererat hubungan kayak gitu. Sama kok sama kayak mereka. Jadi untuk tantangan budayanya mereka sih nggak ada ya. Kalau dari sisi sosial aman ya. Sisi sosial aman. Oke. Oke, baiklah. Nah, tadi saya sudah sempat di awal bertanya, selain mahasiswa Sudan, apakah pernah mengajar mahasiswa dari negara lain? Apa perbedaannya dalam pendekatan atau gaya belajar? Kalau itu saya pernah, cuman dia masih terhitung keluarga dari Swedia. Jadi untuk pendekatannya, karena saya juga masih belajar bahasa Swedia, jadi kita saling tukar gitu. Saya mengajar bahasa Indonesia, dia ajar saya bahasa Swedia. Dan menurut saya ya berbeda ya, karena kalau misalnya dari Sudan itu mereka kan bahasa Arab ya. Iya. Jadi kayak ada di situ ada set boundariesnya, ada pembatasnya kayak gitu. Aku nggak bisa ngerti mereka. Kalau untuk Swedia sendiri masih ada kata-kata atau kalimat yang itu ada campuran bahasa Inggrisnya, jadi lebih bisa dimengerti. Gitu sih. Antara Sudan dan Swedia. Iya. Itu pengalamannya Sheila ya. Oke, baik, kita ke yang berikutnya. Apa sarannya Sheila sendiri bagi mahasiswa internasional yang ingin belajar di Unifa atau berkunjung ke Makassar? Saran aku buat teman-teman internasional yang mau datang ke Unifa atau berkunjung ke Indonesia, spesialnya di Makassar, ayo belajar bahasanya dulu deh. Karena kalau belajar bahasanya pasti dapat banyak teman, lebih friendly lagi kayak gitu. Oke, baiklah. Nah, di sesi penutup kita saat ini untuk semua bertiga ya. Apa pelajaran paling berharga dari pengalaman lintas budaya di Unifa? What is the most valuable lesson from your course culture experience at Unifa? What is the valuable things that you have learned about the culture in Indonesia, especially in Makassar? Okay. First, we have a program in the university. It was about the culture in Makassar. They wear dresses. Have a dress, man dress, woman dress. Have a color, have a crown in the head. Iya. Yeah. Yes, okay. We know some classic songs. Classic song. Yeah, and we know rap. Rap. Yeah. Okay. It is noisy. Noisy. There people have long hair. Long hair. Yeah. Okay. Men's. Laki-lakinya. Laki-lakinya. Okay. Yeah. No me. Okay. Not you. Okay. People love to smile. Love to smile and laugh. You love. And not laugh a lot on me. Oke, lanjut. Nanti terjemahkan semua saya. Silakan kita. Okay. What do you think? The most valuable thing that you have learned about the culture in Makassar? Yeah, I like the culture in Makassar. It's not different from Sudan. Yeah.
It's good. Mas Oke, terjemahkan mungkin Jadi secara katanya ringkas. Muhammad kalau tentang budayanya di Makassar itu bagus ya. Jadi ada salah satu program di Unifa yang kita mengajarkan tentang budaya-budaya yang ada di Makassar, terkhususnya di Sulawesi Selatan. Dan katanya Muhammad untuk perempuannya di sini itu untuk baju adatnya ternyata mereka pakai, dia bilangnya itu kayak mahkota, kayak gitu. Oke. Nah terus orang-orang di sini itu sangat suka untuk senyum, ketawa gitu, sangat-sangat ramah menurutnya. Jadi itu yang membantu dia untuk beradaptasi di sini juga. Karena dirimu kurang senyum. Because you're not smile a lot. I smile a lot. Katanya sering senyum. Not so many, not so hinai. Oke. Di tengah-tengah katanya. Oke, yang intinya jangan tertawa, jangan selalu senyum, nanti bilang orang gila. Oke. Dan Oke, untuk Abdul Malik sendiri katanya dia suka kok sama budayanya dan dia tidak menemukan banyak perbedaan, justru menemukan banyak persamaan. Jadi dia merasa kayak Makassar itu sebagai rumah keduanya. Oke. Apa ide atau saran untuk mempererat hubungan antar mahasiswa lokal dan internasional di kampus? Dan what are your ideas of suggestion for strengthening the relationship between local and international student on campus? Oke. What is your ideas or suggestions for your friends, especially you that want make interaction to make the interaction strength? Do you have any suggestion or ideas? I feel like do not worry. Be comfortable. Feel like it's your home. And make life easy. Apa ya? Oke. Ya, Abdul Malik. Abdul Malik. Answer. Yes. Bingung dia. Katanya mungkin sama ya, maybe you want to say the same. Jadi katanya Muhammad itu ide atau strateginya dia itu buat dirimu ini merasa kayak Makassar ini sebagai rumah keduamu. Jadi untuk lebih nyaman lagi sama lingkungan dan budayanya, dan jangan ragu-ragu katanya untuk belajar dan berkomunikasi dengan orang-orang di sini karena mereka ramah. Oke, kita tinggal 3 menit lagi kebersamaan kita. Sebenarnya masih banyak yang perlu kita ketahui. Saya komplitkan saja. Apa keunggulan kuliah di Unifa, khususnya di sastra Inggris dibandingkan kampus lain? Ajak mahasiswa baru untuk bergabung lah dan belajar bersama di lingkungan kampus yang beragam. Won't you try introduce the 2 question? Jadi untuk teman-teman yang mau kuliah di Universitas Fajar, jadi Universitas Fajar itu kami punya 2 fakultas, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, dan juga Fakultas Teknik. Dan apa sih keuntungannya untuk belajar di sastra Inggris, terkhususnya di Universitas Fajar? Muhammad dulu dah. Muhammad, what do you think about Fajar University? About the faculty? Do you have anything that you want to say for people joining? Yeah, Fajar University is a great education. It's have a great good building, have nice people. The education is good. There's a labs, good teachers who teach you. People are friendly. That's all. Oke. How about you? Abdul Malik. Okay, the UNIFA is organized and developing. Yeah, the system is good. System education is good. I invite all of you to become with family UNIFA. Oke. Sekalian rangkum dengan jawabannya kita dengan mereka. Silakan. Betul. Jadi katanya ayo join ke Unifa karena di Unifa itu untuk pengajarannya sendiri, untuk sistem edukasinya katanya baik banget, bagus banget. Dan juga di sana dilengkapi dengan lab-lab dari teknik. Jadi kalau misalnya mau belajar di teknik, ada labnya, ada lab sendirinya. Dan katanya Abdul Malik, kalau di Unifa itu dia kampus yang sedang ini, yang memang terkhususkan untuk
ada juga menerima mahasiswa asing. Jadi mereka merasa diterima. Iya ya. Gitu. Jadi Unifa itu ya adalah kampus, silakan mungkin. Adalah kampus yang memang bukan cuma untuk mahasiswa lokal, tapi juga diperuntukkan untuk mahasiswa-mahasiswa dari luar negeri. Kayak gitu. Jadi apa yang bisa mungkin Sheila sampaikan untuk ayo join ke Unifa? Ayo join ke Unifa guys, karena keunggulannya? Keunggulannya untuk dari aku sendiri, karena aku dari sastra Inggris, orang-orang kan sering nanya nih, Iya. kalau sastra Inggris itu kerjanya apa sih? Iya, Bikin betul. apa sih? Iya. Aku bilang jadi sastra Inggris itu bisa kerja di bidang mana aja loh. Kayak aku tiba-tiba ada di RRI Makassar kayak Alhamdulillah, gitu. iya. Aku bisa ngajar, aku bisa jadi tour guide kayak gitu. Jadi itu salah satu keunggulan dari prodi aku sendiri. Dan untuk di Unifa itu untuk kampus entrepreneur. Jadi kalian bisa jadi pengusaha sekaligus mungkin membuka ini apalagi namanya perusahaan kalian sendiri, terkhususnya di bidang teknik ataupun di bidang ekonomi dan ilmu-ilmu sosial. Jadi ayo join ke Unifa. Oke. Terima kasih untuk Muhammad and Abdul Malik. All you berdua, thank you very much. Come in Terima RRI kasih. Makassar Pro 4 terkhusus. Sheila juga terima kasih banyak. Terima kasih. Sukses untuk aktivitasnya. Amin. Semoga kita bisa berjumpa lagi ya dengan perbedaan topik yang kita bahas lagi di lain kesempatan. Sukses, enjoy in Makassar, Muhammad Abdul Malik. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Pancasila.